Amin. Terima kasih Bu Liana. Berikut ini akan saya bacakan dari profil dari pembicara kita pada pagi hari ini, yaitu Dr. Insinyur Jarod Wijanarko, MPD. Beliau lahir tanggal 12 September 1963 dengan lulusan dari IPB pada tahun 87, gelar Magister Pendidikan pada tahun 2015 dan gelar doktoral 2018. Kemudian beliau saat ini Direktur PT Happy Holy Kids, Direktur Keuangan PT LSP3 Animasi, Komisaris PT Ivaria Gemilang, Coach I'm Possible Metro TV, Ketua Yayasan Pulihkan Indonesia, penulis buku motivator dan pengisi program keluarga di radio dan TV, founder Iva Dasyat, penasehat aspirasi Asosiasi Penulis dan Inspirator Indonesia, dosen teologi IKB. Demikian daftar riwayat kurikulum vitae ya Pak Jarod. Sangat luar biasa sekali. Dia yang akan membawakan materi pada siang hari ini bersama dengan kita semuanya. Silakan Pak Jarod untuk memberikan materi yang luar biasa komunikasi dengan milenial pada pagi hari ini. Ya, terima kasih untuk kesempatannya untuk Ladies Fellowship ya kepada kaum wanita dari MDC MDC Surabaya. Saya ini dari dulu di Bogor. Ini kalau ingat saya yang kedua ya, saya melayani di komunitas ini kalau nggak salah ya. Oke, kita mulai belajar mengenai komunikasi dengan milenial. Sekarang jam 10:17. Saya usahakan selesai dalam 40 menit, 30 menit. Setelah itu nanti kita masuk tanya jawab ya, silahkan bertanya supaya saya berbicara apa yang Ibu ingin tahu. Kalau saya kepanjangan atau saya khotbahnya saya panjangin bisa juga 1 jam full gitu ya, tapi nanti menurut saya tidak maksimal karena jangan-jangan yang saya bicarakan ibu-ibu malah sudah tahu atau ya ini seminar yang kemarin begitu ya. Jadi saya senang ada sesi tanya jawab. Nanti pas sesi tanya jawab istri saya akan bergabung untuk menjawab. Ya. Kita mulai dengan hal-hal yang praktis mengenai sebentar kayaknya saya ada bukan mulai dari yang pertama. Tunggu sebentar. Oke. Kita berbicara mengenai komunikasi dengan milenial. Siapa itu milenial? Ya mereka yang sekarang ini umurnya 25 ke bawah ya. Saya sendiri punya anak-anak sudah melewati atau sekitar ya nomor 1 28 tahun, yang kedua 26, lalu 27, 25, 24. Jadi ya anak-anak kami termasuk anak-anak milenial ya. Nomor 1 di bekerja di Singapura, nomor 2 juga, cuma yang nomor 1 ini di konsultan bisnis, yang kedua di perusahaan Jerman tapi kantornya di Singapura. Yang ketiga setelah lulus dari Melbourne, Australia, sekarang pulang ke Indonesia dan merintis usaha sendiri di bidang desain grafis atau art ya. Generasi milenial ini berbeda dengan generasi kita, di mana mereka itu kebanyakan justru lebih tahu daripada orang tuanya. Kalau saya dulu mainan saya rusak, saya cari bapak saya. Sekarang kalau bapak ibu gadgetnya bermasalah, zoom-nya bermasalah, ya cari anaknya. Jadi kalau saya punya pengalaman, bapak saya pinter. Anak sekarang punya pengalaman, bapak ibu saya nggak ngerti apa-apa. Nah ini sebenarnya akan mempengaruhi komunikasi, di mana anak itu lama-lama jadi males bicara sama orang tua. Atau kalau enggak, kadang orang tua tuh nanya yang bagi anak, kok kayak gini ditanyakan ya gitu. Jadi anak sekarang itu aduh nerangin orang tuanya itu males, mendingan biar yang lain yang nerangin gitu ya, karena yang ditanyakan itu kayak aduh kenapa kayak begini ditanyakan gitu. Itu karena anak zaman sekarang pinter-pinter.
Anak sekarang juga kebanyakan multi talent, multitasking. Jadi mereka tuh bisa belajar sambil main gadgetnya, dan pelajarannya nilainya 9 gitu ya, 8 gitu. Dan mereka belajar juga cepat sekali. Jadi 30 menit dan nilainya 8, 9 gitu. Jadi orang tua nggak boleh kalau belajar jangan pegang gadget ya. Kalau Bapak Ibu kan nggak bisa dua-duanya gitu ya. Ya kalau gadget, kalau apa gitu ya. Anak sekarang beda. Anak sekarang ini sangat praktis dan logis. Maka berkomunikasi dengan milenial itu harus logis. Mungkin ini tantangan bagi gereja-gereja kelompok karismatik. Ya, kalau gereja-gereja non karismatik, misalnya Reform atau Protestan, menurut saya dogmanya cukup banyak yang logis. Nah, yang tantangan ini yang gereja-gereja karismatik kadang-kadang banyak yang tidak logis. Ini hati-hati, bisa-bisa anaknya hilang nanti malah. Kalau dimarahi malah jadi nggak ke gereja. Jadi harus bisa menjelaskan hal-hal imannya dengan logika, memang logika firman ya. Tapi harus karena memang demikian milenial. Milenial juga mereka punya keyakinan berbeda. Mereka nggak takut setan, mereka nggak takut gelap. Bahkan anak-anak kecil mereka yang masih sekarang TK gitu nggak takut sinyal, nggak takut gelap. Ya mereka takut kalau nggak ada sinyal, ya, takut baterainya lowbat, itu yang mereka takuti. Karena selama ada sinyal, bagi mereka itu kayak ada hadirat Tuhan itu aman, yakin bisa pulang, yakin bisa apa saja selama sinyalnya ada. Berbeda banget kan sama zaman kita dulu takut tuyul, demit dan sebagainya. Tapi dari sisi yang lain, banyak milenial ini cukup cantik, cukup ganteng, cuma mereka kadang merasa dirinya tidak baik, merasa dirinya tidak cantik, tidak ganteng, tidak punya pacar, nggak berani bangun relasi, karena takut nanti nggak bisa membahagiakan orang lain. Ya tidak semuanya milenial begini, tapi fenomena seperti ini banyak sekali. Nah, sekarang kita mau berbicara dengan generasi yang seperti itu, menurut saya kita harus memperhatikan keunikan. Keunikan itu termasuk keunikan gaya komunikasi. Di mana gaya komunikasi juga bisa dilihat dari gaya belajar. Gaya belajar bisa dilihat dari otaknya. Ya. Maka otak bisa dites ya, dengan berbagai macam cara. Mau di scanning bisa, atau mau sidik jari. Nah, berbicara anak atau manusia, tentu sebenarnya banyak ilmu untuk mendekati. Tujuannya adalah memahami dengan siapa kita akan berkomunikasi. Jadi ilmu-ilmu ini bisa dipakai untuk sales, menjadi sales yang hebat, jago menjual, karena dia customize cara berbicaranya kepada setiap calon pelanggan. Ilmu ini bisa dipakai untuk pernikahan, sehingga kita bicara sama istri kita, suami kita tuh dia makhluk yang seperti apa? Ya memang dia manusia, anaknya Tuhan gitu ya. Tapi pribadi yang bagaimana? Nah, untuk mempelajari anak kita, kalau kita bicara komunikasi dengan anak, sama juga ilmunya banyak. Nanti saya singgung saja beberapa. Misalnya DISC, temperamen, foto karakter, itu ilmu yang sama, itu satu sebenarnya. Dengan ilmu itu kita dapat 2-3 potongan puzzle. Dengan MBTI dapat 2-3 potongan puzzle. Dengan sidik jari dapat 3-4 potongan puzzle, dan seterusnya. Tujuannya ini dijadikan dasar kita berkomunikasi dengan anak kita, milenial, tapi milenial yang mana? Karena sama-sama milenial, anak kita kan unik. Cara berbicara kepada anak nomor 1, nomor 2, nomor 3 akan berbeda dan harus berbeda, tidak bisa disamakan. Nah, secara sekilas, nanti pendalamannya maka saya hadapkan di bagian tanya jawab. Ya. Kalau pakai kepribadian, ilmu personality, anak kita tuh ekstrovert atau introvert. Sensoring atau intuitif, thinker atau feeler, itu cara berbicaranya berbeda. Kalau dia tipe T misalnya, thinker, ya kan 4 parameter masing-masing 2 indikator. Maka ya berbicaralah hal-hal yang logis. Tidak bisa yang saya rasa. Itu cara bicaranya sudah berbeda. Atau kalau kita pakai gunakan ilmu temperamen dasar yang banyak orang tahu ya. Kalau personality ini enggak banyak tahu, tapi padahal bisa tes gratis. Bapak Ibu masuk Google, ketik personality test, lalu nanti isi formulirnya akan muncul. Kalau saya adalah ENFP, istri saya ISTJ. Kalau tadi sebentar saya kasih sekilas lagi ke depan. Nah ini anak saya nomor 1 itu ENFJ. Anak saya nomor 2 itu INTP, nomor 3 ENFP. Jadi saya sebagai orang tua dan istri tahu betul siapa anak kami. Dengan demikian maka satu demi satu cara berkomunikasinya berbeda, customize. Ya.
Nah, hari ini kita belajar kayak sesi pendahuluan sebenarnya, karena kita nggak akan mendalam sampai satu persatu, tapi tak kasih cuplikannya. Ya. Misalnya kalau anak kita ini katakanlah yang merah itu sama dengan kolerik. Ya. Atau kalau pakai DISC berarti dia tipe dominan, karena foto karakter, DISC, temperamen dasar itu ilmu yang sama persis. Kalau berbicara dengan kolerik, mereka tuh orang yang punya kebutuhan untuk dihargai. Maka berkomunikasi dengan mereka, mau anak, mau suami gitu ya, hargai dulu. Wah, papa ini tegas banget orangnya ya, Pak ya. Gitu. Aku bangga, kamu tuh orangnya punya tujuan, gitu ya. Wah, berikan penghargaan karena mereka orang-orang yang butuh dihargai. Demikian juga anak, gitu ya. Wah, anaknya galak, anaknya kasar, dimarahi terus soal galaknya, mereka akan merasa salah diciptakan, gambar dirinya rusak, nanti malah mereka akan punya kesulitan berkomunikasi dengan orang lain. Karena gambar diri akan mempengaruhi bagaimana orang membawakan dirinya, membangun relasi dengan orang lain. Nah, maka kita perlu mengetahui anak kita tipe yang mana. Maka kalau dia tipenya tipe merah, karakter atau dominan, maka butuh penghargaan. Itu sebagai pendahuluan, carilah sesuatu yang ada di dalam dirinya. Bukan bajunya, tapi di dalam dirinya. Bakatnya, minatnya, ya, karakternya, sisi positifnya, berikan penghargaan sebagai pendahuluan komunikasi. Bagaimana dengan anak, suami, istri yang sanguin? Mereka tuh butuhnya perhatian. Ini orang caper banget. Aku cantik nggak? Bajuku keren nggak? Dia nanya hal-hal yang dia juga sudah tahu, gitu ya. Karena dia butuhnya pengakuan. Maka untuk anak seperti ini, Anda harus berikan perhatian dulu dan pengakuan dulu. Ya, sebelum menyuruh, sebelum memerintah, sebelum memotivasi, gitu ya. Apapun yang Anda bisa akui hari itu. Pitamu baru ya, gitu ya. Rambutmu hari ini kok kayak dipotong, oh bukan, cuma di roll aja ya, oh aduh keren deh, gitu. Apapun lah, pokoknya Anda harus berikan pengakuan pada sesuatu yang hari itu. Itu membuka telinganya, membuka hatinya untuk komunikasi selanjutnya. Bagaimana dengan mereka yang hijau atau pragmatik? Dia butuh rasa aman, diterima apa adanya. Dia butuh dimotivasi, butuh didorong. Ini orang tidak perlu ditegur atau dimarahi, percuma Anda seperti marahi tembok. Berkomunikasi dengan mereka seperti memerintah, Anda akan sia-sia. Berkomunikasi kepada mereka seperti memberikan marah gitu ya, menyatakan kesalahannya, Anda buang-buang energi, dia akan cuek berat, merasa tanpa bersalah, wajah tanpa dosa, makan enak, tidur pules, seolah-olah tidak ada masalah. Karena pragmatik tidak butuh dimarahi, percuma. Dia bisa kayak patung, tapi dia butuh dimotivasi. Bagaimana dengan si melankolik? Berkomunikasi dengan mereka tidak boleh kasar, karena ini perasaannya lembut sekali. Anak yang cenderung melankolik itu cenderung introvert, tapi dia akan menjadi berani tampil. Jadi introvert yang berani tampil, cuma kalau nanti dia capek, letih, lesu, energinya diambil dengan menyendiri. Kalau orang ekstrovert, capek, lelah, dia mencari energi dengan ketemu orang lain. Jadi introvert itu belum tentu tidak berani tampil. Cuma dia butuh energi dengan menyendiri. Makanya orang introvert itu kebanyakan teliti, perfeksionis, ranking, juara. Nah, kalau mereka diberi dukungan, Anda jangan heran nanti ketemu orang-orang yang tesnya melankolik, introvert, tapi berani tampil. Cuma begitu dia tampil, ngomong, khotbah, ceramah, dia capek, maka dia menyendiri. Ya, kalau saya ini orangnya sanguin, kalau saya capek, saya cari orang lain gitu ya. Kalau dia capek, dia menyendiri. Perlu diberi dukungan yang tepat. Bicara anak, saya nggak punya pengalaman didik anak kolerik. Anak saya nomor 3 sanguin, nomor 2 pragmatik, nomor 1 melankolik. Nanti kalau tanya jawab, saya bisa berikan contoh praktis atau istri saya berikan. Nah, sekarang bergaya komunikasi dengan dasar yang berbeda lagi. Ya, jadi ini kita mau berkomunikasi dengan berbagai pendekatan. Ilmu apa yang kita pakai untuk mendekati anak? Misalnya kita dekati dengan otaknya dia. Otaknya dia bisa dites, atau kalau enggak ya pengamatan aja, diamati. Maka kalau anak kita ini tipenya visual, gaya belajarnya visual, maka kalau berbicara dengan dia, ya ada baiknya dengan visualisasi. Kalau bicara barang, ya ada barangnya, ada gambarnya, itu komunikasinya akan mudah sekali. Tidak ada hukumnya, tapi saya mengamati. Kebanyakan melankolik pragmatik itu visual. Kalau anak kita itu tipenya auditory, nah ini harus bicara.
Kalau yang tipe visual, Anda punya suami visual, anak visual gitu ya. Anda WA aja nggak masalah, ya dibaca sama dia dan dia ingat apa yang tertulis. Dia baca gitu, dia ingat yang dibaca. Tapi kalau Anda punya anak sanguin gitu, Anda kirim WA belum dibaca, nggak cedang-cedang biru itu. Dia lebih senang angkat telepon gitu ya. Jadi Anda nggak bisa komunikasi dengan suami sanguin lalu tulis WA gitu ya, nggak dibaca sama dia karena dia maunya dengar. Dia komunikasinya pakai telinganya. Kalau dia kinestetik, maka komunikasinya sebaiknya sambil nongkrong di kafe, sambil jalan-jalan, ajak dia ke puncak, ajak dia di mobil, ada kegiatan yang dilakukan. Nggak bisa formal duduk diem gitu, nggak bisa. Ya, dia nggak. Ini kalau nggak sadar, kita bisa sulit komunikasi. Begitu ngerti, komunikasi itu gampang loh. Jadi banyak orang tuh sebenarnya nggak bisa berkomunikasi karena dia nggak tahu siapa yang diajak komunikasi, mau pakai cara yang mana, gaya yang mana. Jadi begitu dibukakan gitu sebenarnya, loh, ya kok sekarang jadi gampang ya? Gitu. Makanya ada training-training mengenai menjadi sales yang hebat gitu ya. Dulu kan saya bertahun-tahun jadi sales, Bapak Ibu ya. Jadi Ibu ya. Jadi saya dulu belajar gitu ya gimana jadi jual dengan menjadi punya omset 2 kali lipat. Ya. Diajari bagaimana berkomunikasi. Customize, setiap orang dihadapi dengan cara yang berbeda karena kita punya kepentingan menjual. Jadi orang lain harus ngikuti gaya komunikasi saya, yaitu bos. Orang lain mau bicara sama Anda, mereka ngikuti Anda. Tapi kalau Anda mau menasehati anak, nah gimana gitu ya? Tipenya auditory dikasihnya tulisan. Tipenya visual tulisan diajak ngomong. Aduh, dia nganggap Mama bawelnya banyakan ngomong, nggak penting ngomongin. Begitu ya kan. Anda WA, oke Pak, wah langsung di-okein, dikerjain lagi gitu ya. Gampang ternyata cuma WA gitu ya. Nah, yang repot kalau orang tuanya nggak mau ngerti dan beda gaya. Orang tuanya tipe auditory, nggak mau nulis WA, maunya ngomong, anaknya nggak mau ngomong, maunya baca, pusing 7 keliling, gitu ya. Bertahun-tahun komunikasi susah. Oh, ternyata karena hal ini, gitu kan, jadi gampang. Ada pendekatan yang berbeda lagi. Nah, kalau tadi ke pendekatan soal gaya belajar yang bisa dihubungkan dengan gaya komunikasi, ini pendekatan sistem otak. Ya, ini kalau dites akan ketahuan. Memang kalau saya itu selalu menyarankan sebenarnya family itu bikin tes ya. Tes. Jadi suami, istri, anak-anak itu dites semuanya, assessment. Jadi mau memilih jurusan, memotivasi, itu ada dasarnya. Kita bicara komunikasi. Nanti kalau lain kali mau sesi, Pak, memotivasi anak, saya akan gunakan ilmu yang serupa. Dalam arti, motivasi anak yang mana? Motivasi anak efektif sama kognitif berbeda. Dan itu anak bisa dideteksi. Ya. Kalau anak efektif, gampangnya, tak kasih bahasa ibu-ibu yang gampang ya. Bahkan nanti bisa nggak usah, kalau nggak tes ya pengamatan. Orang efektif itu kata kuncinya itu senang. Jadi kalau bicara anak seperti ini, gitu ya, maka bicaralah memang dengan unsur senang. Nah, kalau kamu belajar, nanti kamu akan lebih bahagia loh. Karena kalau kamu belajar itu kamu pinter, teman kamu tuh lebih senang sama kamu, guru kamu senang sama kamu, dan kamu pasti lebih senang, gitu ya. Ini sama-sama bicara nyuruh belajar. Tapi kalau anaknya kognitif gitu ya, nah yang tengah bawah untung gitu. Nah, kalau kamu belajar rajin, nah untungnya itu banyak loh. Nanti kamu cari kerjaan lebih mudah. Nah, ini kata yang digunakan aja udah berbeda kosa katanya. Dengan anak nomor ini kita gunakan kata untung gitu ya. Wah, anaknya yang satu lagi complexity. Itu pikir. Nah, itu anak diem itu Pak. Anak saya diem nggak banyak ngomong. Kenapa? Dia yang aktif itu pikirannya. Maka supaya dia bicara, kasih makanan ke pikirannya. Kalau mengajak anak tipe pikir, maka Anda harus mengaktifkan pikirannya. Jangan ditanya misalnya ini baksonya enak nggak? Mungkin dia dalam hati berkata begini, udah tahu dimakan masih ditanya enak apa enggak? Ini pertanyaan nggak ada mutunya nih. Itu anak akan berkata begitu. Kalau dia berani bicara ya bagus. Jadi Bapak Ibu tahu anak ini nggak suka ditanyain yang begitu-begitu. Dia pengen dikasih pertanyaan yang berkualitas istilahnya gitu ya, yang membutuhkan pemikiran. Jadi kalau Bapak Ibu tanya dia sesuatu yang butuh pemikiran gitu ya. Nah ini di sosmed lagi heboh nih antara Dwitunggal sama Tritunggal. Menurut kamu gimana ya? Itu anak yang bisu yang selama ini diam tidak banyak ngomong. Jangan heran loh, itu keluar kalimatnya nerocos kayak pengkhotbah. Wah, kenapa? Itu otaknya terpicu karena memang dia tipe yang mikir. Maka harus berbicara yang banyak pakai pikiran. Anda salah bicara, gagal komunikasi.
Jadi menurut saya ini fondasi penting sekali. Anak kita itu kontra kognitif, reflektif, kompleksiti atau afektif gitu ya. Kalau nggak mau tes, ya pengamatan aja. Tapi pengamatan itu butuh waktu lama. Tapi paling tidak ibu-ibu paham, oh manusia itu ada tipe ini. Nah sekarang mulai anak saya itu enaknya dengan kata dasar senang, untung atau pikir. Pokoknya mah, pokoknya. Nah kalau dia pokoknya itu tipe reflektif. Maka kalau bicara sama dia itu prinsip-prinsip yang digunakan. Ya, suaminya mungkin yang prinsip, oh pokoknya udah ini orang pokoknya ya Anda harus ikut dengan pokoknya. Nanti baru masuk nasihatnya. Dan berbicara mengenai gaya belajar dan otak, bagaimana seseorang membuat keputusan, kalau mau assessment itu bisa lewat sidik jari ya atau pengamatan. Nah, sekarang kita bicara komunikasi dan gap generasi. Nanti dari materi yang saya berikan secara sekilas semuanya ini, Ibu mana yang mau dalemin, silakan ajukan pertanyaan bagian yang mana. Ya, sekarang kita masuk di bagian komunikasi dan gap generasi. Firman Tuhan berkata bahwa pada saat yang akan datang masa yang sukar. Itu menurut saya hari-hari ini. Kenapa masa yang sukar? Karena orang egois, hedon, hoak, tidak sopan, ateis. Itu kalau pakai bahasa zaman sekarang untuk 2 Timotius 3 ayat 1 dan 2. Nah, itu terjadi sekarang ini dan semakin sukar. Kenapa semakin sukar? Kalau ibu umurnya di atas 50 tahun, nggak mungkin dong anaknya umurnya 0 sampai 6 tahun. Ya enggak, ya. Anak udah 50 tahun udah menopause pasti anaknya sekarang ini umurnya 20 25 gitu kan. Berarti orang tuanya baby boomer, anaknya Y. Kalau Bapak Ibu usianya 35 50, maka mestinya anaknya sekarang umurnya 6 sampai 20 dong. Berarti anaknya generasi Z. Jadi apa ini apa nih maksudnya nih? Orang tuanya baby boomer, anaknya bukan X. Kalau urutannya kan baby boomer X, Y, Z, alpha. Orang tuanya baby boomer, anaknya Y. Orang tuanya X, anaknya Z. Apa maksudnya? Ada gap generasi. Bukan beda lagi loh ya, lompat. Jadi gap. Padahal berbeda generasi itu berbeda cara hidup, berpakaian, mengeluarkan isi hati. Oke, etika dan lain-lain. Saya ambil yang tema hari ini aja. Beda cara komunikasi. Beda cara mengeluarkan isi hati. Contoh, saya ini baby boomer, ya. Saya ini nggak terlalu berani mengeluarkan isi hati. Jadi kalau ibu saya orang Jawa, masakan ibu enak apa ora gitu ya. Kalau bahasa Indonesia, nak, masakannya ibu enak apa tidak gitu. Enak Bu, kok makan cuma sedikit? Oh, ini agak kenyang gitu. Ya kita ini orang yang ya begitu kayak bahasanya orang generasi yang dulu gitu ya. Tapi kalau milenial itu enggak. Milenial itu orang yang berani mengungkapkan isi hati. Coba kalau punya anak cucu yang sekarang umurnya sekitar 6 tahun. Nah, masakannya mama enak nggak? Nggak enak. Itu anak sekarang begitu. Makanya mereka berani berkata, Pak Pendeta sesat begitu. Oh, apalagi di sosmed. Wah, mereka berani menyalahkan pendetanya. Ini kan nggak terjadi pada zaman 15 tahun yang lalu. Generasi sudah berubah. Dan mereka logis sekali. Yang nggak logis, pendeta-pendeta yang nggak logis diserang habis-habisan pelajarannya. Ya, kenapa? Karena mereka logis. Dan ini nggak bisa dilawan, tapi harusnya disiasati. Karena memang demikianlah milenial. Kalau zaman dulu mana berani saya bilang, Pak, Papa bajunya jelek. Zaman sekarang, wah anak, Pak, Papa nggak keren, Pak. Mama salah itu nggak matching. Ini anak zaman sekarang begitu ya. Memang begitu zaman ini. Nggak bisa tidak. Ini kita bicara dari komunikasi gap generasi. Ya. Gap generasi tidak bisa dihindari, tetapi bisa disiasati. Gimana dong menyiasatinya? Supaya komunikasinya gampang. Dengan cara membangun relasi hati. Nah, makanya saya akan masuk bagian di mana bukan belajar komunikasi, tapi belajar relasi. Karena kalau relasinya bagus, komunikasinya mudah. Jadi sebenarnya bagian terpenting atau tersusah dari komunikasi itu bangun relasinya. Bangun relasi juga perlu dengan cara mengerti keunikan anak. Maka tadi kita belajar mengenai tipe-tipe anak, ya sanguin, pragmatik, melankolik, afektif, atau dia tipe yang lain lagi, kayak bicaranya auditory atau visual. Kalau kita memahami hal seperti ini, Anda akan menjadi komunikator yang handal. Mau jadi orang tua hebat, mau jadi sales hebat. Ya, mau tukang lobby yang hebat, di mana tukang lobby bicara yang personal satu demi satu. Ya, ini nggak ilmu untuk public speaking. Kalau public speaking kan semuanya diratakan, maka ilmu komunikasinya beda. Begitu komunikasi yang diminta ini dalam rangka parenting keluarga, maka harusnya yang seperti saya ajarkan, customize.
berdasarkan keunikan pribadi. Ya. Nah, membangun relasi maka awalnya haruslah hati orang tua. Hati bapak di sini berarti orang tua yang mulai justru mencari hati kepada anak-anak. Gimana membangun relasi hati? Dengan cara menaruh pribadi kita di hatinya. Gimana kita masuk pribadi kita di hatinya? Dengan cara kita berinteraksi. Maka kita harus banyak berinteraksi dengan anak. Satu kata untuk interaksi yaitu butuh waktu, maka sediakan waktu. Ketika pribadi orang tua ada di hati anak, maka komunikasi pasti mudah dimengerti. Dan orang tua akan mampu menasihati budi pekerti. Karena kalau orang tua nggak bisa berkomunikasi dengan anak, yang saya khawatirkan adalah ketika saya tadi menyampaikan mengenai generasi milenial, mereka ini kan punya nilai-nilai yang berbeda. Mereka logis, mereka praktis, saking praktisnya, saking logisnya. Apa salahnya sih, Pak? Ya, Mah, laki sama laki saling mencintai, kan nggak korupsi, kan yang penting bayar pajak, jujur. Jadi milenial atau New Age Movement, gerakan zaman baru itu bukan jahat loh, ya. Mereka integritas, mereka nggak bohong, mereka jujur, cuma mereka nggak percaya kalau Tuhan ada. Jadi apa salahnya dong laki sama laki saling mencintai? Mereka punya nilai-nilai yang berbeda. Nah, apakah anak kita menganut nilai-nilai ini? Kebanyakan orang tua tidak tahu karena anaknya nggak bicara, karena orang tua sama anak nggak ada komunikasi. Betapa pentingnya komunikasi. Jangan sampai tahu-tahu ketahuan, anaknya sudah ateis, anaknya sudah homo. Padahal nggak ada yang tiba-tiba. Yang ada adalah tidak ada komunikasi. Karena komunikasi macet. Karena caranya salah. Ya, sehingga anak diajak ngomong marah. Pak, suami saya tuh diajak ngomong marah terus, Pak. Kenapa ya? Lah cara ngomongnya salah. Orang pikir orang idealis diajak ngomong untung. Orang untung diajak ngomong hal-hal idealis. Kagak bisa nyambung, nggak connect, itu susah sinyal. Sinyalnya disambungin dulu demi kepentingan menyampaikan konten, menyampaikan isi nasihat. Ya, kita lanjutkan sedikit lagi materinya sebelum kita masuk tanya jawab. Untuk bisa berkomunikasi dengan baik, maka dibangun relasi yang kuat sampai bahkan mesra, seperti nasihat Efesus pasal 4 ayat 32. Ya. Nah, untuk membangun relasi yang kuat itu perlu dibangun memori yang menyenangkan. Gimana bisa komunikasi? Anaknya punya memori, pernah digampar sama papa, sama mama dicerewetin melulu, mama jahat, apa-apa nggak boleh, mau minta es krim nggak boleh, ke mall nggak boleh, kalau papa mah baik, kalau minta es krim boleh, papa saya itu Mr. Yes, kalau mama saya itu Mrs. No, gitu ya. Dia jahat, waduh jangan sampai anak berkata bahwa mamaku jahat, papaku baik, gitu ya. Udah itu kalau anak sampai merasakan mama jahat, bagaimana ibu bisa komunikasi sama anak. Maka bangunlah memori namanya memori cinta. Supaya memorinya terbangun dengan mudah, taruh fondasi yang namanya interaksi. Dan supaya interaksinya itu mudah dibangun, bukan dating, tapi keluarga dulu. Maka nanti kalau pandemi selesai, atau pandemi juga nggak apa-apa, yang penting protokol kesehatan, atau mungkin malah pandemi begini, pergi dari Surabaya, mau ke Bromo sana, mungkin malah sepi kali ya. Perginya jangan Minggu, Sabtu, karena masih ramai juga. Yang penting tempat sepi, lalu ke tempat di sananya, jangan di kafe yang ramai, pilih yang sepi. Tujuannya apa? Sama anak yang mungkin milenial nih suka Instagram, pergi ke tempat yang Instagramable. Wah, anak dipotret, bapak ibu jadi tukang fotonya. Wah, lalu bisa berbicara sambil membangun relasi. Kalau sudah pergi sekeluarga, hubungannya sudah makin baik, perdalam lagi. Ibu sama anak lagi, ibu sama anak perempuan, bapak sama anak perempuan, bapak sama anak lagi, berdua itu namanya dating. Kalau anak susah, anak 10 tahun ke atas susah diajak dating, maka ya harus waktu, tempat sesuai si anak. Anak maunya kemana? Anak yang nomor 1 misalnya, sukanya update Instagram. Ya ajak aja ke tempat-tempat yang Instagramable. Dari Surabaya ke Lumajang ke Puncak, ke Tumpak Sewu. Waduh, itu tempatnya air terjunnya bagus banget gitu ya. Nah, kenapa ngajaknya ke sana? Kalau ibu di Surabaya, yuk nak kita ke mall. Ya, dia pergi sama temennya. Kalau dia bisa pergi sama temennya, dia kan pilih pergi sama temennya. Maka ibu harus mengajak pergi yang temennya nggak ngajak, gitu loh ya. Ajak ke Ijen sana bapaknya, kalau bukan ibunya ya. Bapaknya ngajak anaknya ke tempat yang temennya nggak bisa ngajak. Kalau temennya ngajak pun mungkin nggak bisa sering-sering. Nah, itulah tempat yang paling bagus untuk ngajak pergi anak dating. Dia mikir kalau nggak mau diajak ke sana. Kan temennya nggak ngajak ke sana. Kan ke sana butuh biaya. Jadi kita perlu tips-tips untuk dating dengan anak ya.
Di dalam relasi yang kuat, nilai-nilai kehidupan bisa diwariskan. Karena tujuan komunikasi itu kan mewariskan nilai. Supaya iman kita bisa diwariskan dari Abraham, bapak beriman, turun-temurun sampai ke akhir zaman. Tuhan Yesus berkata, kalau aku datang ke bumi, apakah ada iman di bumi? Ada. Kalau aku datang lagi, ya Yesus datang kedua kali. Ada. Jawabnya, anak cucu saya Tuhan. Karena saya akan mewariskan nilai-nilai kehidupan kepada anak-anak kami. Gimana cara mewariskan nilai kehidupan? Ya dengan komunikasi. Maka harus tidak bisa tidak orang tua dating sama anaknya, ya berdua dan seterusnya. Di dalam relasi dengan Tuhan, di dalam relasi juga dengan anak-anak, maka keluarga antar generasi, kan orang tua dan anak itu ada gap generasi tadi. Jadi kalau anaknya lahir baru, orang tuanya lahir baru. Maka yang berbeda generasi itu disatukan secara ilahi. Karena satu roh. Jadi solusi atas gap generasi menurut saya hanya satu. Kalau orang tua dan anak dua-duanya lahir baru. Sehingga komunikasi memang tujuannya membawa kita bisa memberikan warisan yang ilahi. Tadi ya, supaya lewat komunikasi yang baik ini tujuannya adalah memberikan warisan yang ilahi, yaitu kekekalan, keselamatan kepada anak-anak kita. Terakhir, sebelum tanya jawab. Komunikasi dan persahabatan. Anaknya di atas 10 tahun, maka nggak bisa lagi gaya bahasa bicara seperti kepada anak TK. Maka jadilah sahabat dengan anak. Terutama saat anak galau, anak jatuh cinta, anak mulai datang bulan yang perempuan, yang laki mulai mimpi basah, mulai nonton film porno, maka sikap yang paling tepat komunikasi gaya sahabat. Dan persahabatan itu hanya bisa dibangun kalau sering bersama-sama. Maka kalau orang tua jarang bersama-sama, pasti, bukan saya menghakimi, tapi pasti ada masalah dalam komunikasi. Ya. Jadi ketika persahabatan terbentuk, baru bisa tuh ngajak komunikasi soal gadget, soal pornografi, ya memberikan jalan keluar. Tapi berbicaranya sebagai sahabat, bukan sebagai polisi yang mencari kesalahan anak, bukan seperti jaksa yang menuntut, bukan seperti hakim yang menyalahkan. Anak nggak butuh hakim, anak butuhnya sahabat. Maka dia dekat sama sahabatnya, momennya pergi sama sahabatnya. Anak dipengaruhi sama sahabatnya. Kalau kita bukan sahabat, ya kita nggak bisa mempengaruhi. Orang tua adalah sahabat anak-anak. Dalam persahabatan nilai-nilai kehidupan ditularkan melalui mesbah keluarga, bukan. Melalui ibadah bersama, bukan. Ya, lewat kebersamaan yang menyenangkan, lewat hidup sehari-hari. Dalam kehidupan tadi ada doanya, boleh, harus, ya penting juga. Ada ibadah keluarga, bagus sekali. Tapi kalau nggak ada kebersamaan yang menyenangkan, ya namanya keluarga formal, bukan keluarga relasi. Ya, oke, dari saya cukup. Mudah-mudahan kita masih ada waktu untuk tanya jawab ya. Sekarang jam 10:48, 10:50 ya. Saya kembalikan ke moderator dan istri saya akan bergabung bersama dengan kita untuk membantu bersama-sama menjawab pertanyaan ibu-ibu. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Terima kasih Pak Jarod. Bapak dan Ibu jangan leave dari Zoom ataupun dari YouTube dulu, karena nanti setelah ini kita akan ada sesi tanya jawab. Jadi sebentar lagi saya akan ajak Bapak Ibu semua berdoa dan kita akan langsung masuk ke sesi ke tanya jawab. Tapi saya akan bacakan satu bagian firman Tuhan di kitab Mazmur pasal 127 ayat yang keempat. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Kita sudah mendengarkan paparan dari Pak Jarod. Kalau kita pikir, jangan kita berpikir, wah itu sulit sekali, tidak. Tapi sebenarnya kita akan banyak belajar karena anak-anak itu ada blessing dari Tuhan. Dan waktu yang sangat pendek seperti anak panah yang sebelum dilesatkan, waktu yang sangat singkat itulah kita mencoba bagaimana berkomunikasi dengan tepat sesuai dengan karakteristik anak-anak kita masing-masing. Bapak Ibu, sebentar saya akan ajak Bapak Ibu berdoa dan kita akan membawa persembahan ya, persembahan. Kita percaya bahwa segala sesuatu milik Tuhan dan kita mau belajar untuk melayani Tuhan lewat
persembahan apapun yang Tuhan sudah percayakan pada kita. Mari saya akan pimpin dalam doa. Bapak Ibu baik lewat YouTube maupun lewat di Zoom ini. Tuhan yang baik yang kami sembah dalam Kristus Yesus. Kami sungguh mengucap syukur. Kami mendapatkan pencerahan Tuhan tentang khususnya anak-anak. Karena anak-anak adalah unik di hadapan Tuhan. Masing-masing punya karakteristik masing-masing sendiri-sendiri. Supaya kami sebagai orang tua, kami percaya Engkau memampukan kami, menolong kami bagaimana kami ini bisa melihat anak kami satu persatu. Kami percaya Tuhan Engkau memberikan kami kemampuan dan menolong setiap kami. Sebabnya paparan pada saat ini Tuhan menolong kami bagaimana kami harus berinteraksi kepada anak-anak. Bukan hanya berkomunikasi, tapi lebih dari itu, pada akhirnya kami, Tuhan, mewariskan warisan rohani kepada anak-anak kami. Terima kasih Bapak, kalau sebentar, Tuhan, kami juga akan kurban persembahan. Kami berdoa berkati setiap kami, Tuhan, yang memberikan persembahan. Kami percaya Engkau memberkati kehidupan masing-masing kami. Berkati juga Pak Jarod, yang saat ini sudah memaparkan. Kami mengucap syukur untuk hal itu semua. Terima kasih Bapak, terpuji namamu, di dalam nama Kristus Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Amin. Amin. Oke, terima kasih Ibu Lydia. Oke, ladies, siapa yang diberkati? Saya secara pribadi diberkati dengan pemaparan Bapak Jarod. Berikut adalah pengumuman, yaitu ada doa pagi dan juga ladies yang ingin memberikan persembahan, silakan memberikan pada rekening yang tertera di layar Zoom dari saya siap-siap untuk ada sesi pertanyaan. Oke. Oh, tidak ada pertanyaan. Oh, belum ada pertanyaan. Kalau belum ada pertanyaan, kira-kira ada yang mau bertanya dari Ibu Lydia atau ladies yang memiliki anak milenial? Iya, Pak, saya mungkin banyak ibu-ibu, bapak-bapak yang mau bertanya kali ya, tapi lagi ngetik atau bagaimana, saya kurang tahu. Nah, ini pemaparan tadi ada yang di chat YouTube menanyakan minta link untuk sanguin, kalorik, dan sebagainya. Saya masih baru mau jawab, tapi sebenarnya saya lebih mengarahkan mereka untuk dites DISC ketimbang sanguin, kalorik, rematik maupun melankolik. Pak, saya ingin bertanya begini, karena kalau anak kami sudah besar-besar, Pak, sudah yang terakhir sudah mau kuliah juga. Dan ini menarik sekali paparan hari ini karena kita kalau tidak menyadari kita akan kehilangan anak-anak kita. Karena anak-anak saat ini tidak bisa dijawab, khususnya dalam hal masalah spiritual ya. Saya akan lebih banyak bicara spiritual. Kalau tanya spiritual, anak-anak nggak bisa dijawab sekarang, percaya saja. Tadi menarik Bapak ngutip dari kitab Timotius tentang masalah tantangan zaman saat ini. Pak, mungkin bisa sedikit dijelaskan, Pak, komunikasi yang lebih praktis. Karena yang peserta di sini, yang para orang tua yang mengikuti ini, mungkin ada yang punya anak-anaknya masih kecil-kecil. Jadi mungkin ada tadi beberapa contoh kan sudah dicontohkan, mungkin Pak lebih disempitkan, kalau misal anak-anaknya umur kisaran antara umur 5 sampai, anggaplah teenager ya, 5 belum teenager, 5 sampai kisaran 12 tahun, karena itu masa-masa yang genting juga untuk menaruhkan landasan. Terima kasih Pak Jarod, terima kasih. Selamat datang Ibu Esther Setiawati, beliau adalah istri dari Pak Jarod, betul ya Ibu Esther ya? Saya takut salah menyebutkan namanya. Ya. Ini ada pertanyaannya, ada sudah masuk ini ada 5 pertanyaan Pak Jarod dan Ibu Jarod, Ibu Esther. Saya bacakan atau menjawabnya satu persatu? Yang tadi dulu biar dijawab tuh pertanyaan Ibu Lydia mengenai ya, Ibu Lydia. Anak 6 sampai 12 tahun. Ya. Ya, untuk anak 6 sampai 12 tahun memang kita sebagai orang tua ya sudah harus memberikan seperti seorang guru gitu, karena ini anak umur segini logikanya sudah jalan dan sudah berpikir kritis ya. Yang hebat itu yang gurunya, atau sekarang kalau gurunya nggak hebat, Google lebih hebat dari papa mama. Ya, papa mama itu sudah jadul, salah Ma, yang benar gini nih kata Google.
Ya, jadi kita orang tua juga perlu rendah hati ya untuk mengakui bahwa memang oke, menurut Google begitu, tapi menurut Papa dan Mama, menurut Alkitab begini ya. Jadi memang kebenaran tetap harus kita beritakan, tapi kita nggak bisa, pokoknya kamu harus nurut, pokoknya kamu harus taat. Ya dengerin apa kata Mama, udah nggak bisa seperti itu lagi. Dengerin dulu apa kata mereka, baru kita bisa menyampaikan pendapat kita yang menurut kita ini sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ya, mungkin itu dari saya. Jadi cobalah belajar untuk sedikit nurunin level, bukan sebagai orang tua lagi, gitu. Ya, tapi kita juga mau belajar sama-sama sama anak-anak, walaupun kita tetap harus mengabarkan yang kebenaran yang seperti ini. Mungkin itu dari saya. Ya, saya tambahkan komunikasi yang tadi sebelum sempat dibahas tuh komunikasi berdasarkan umur ya. Kalau temperamen dasar sudah, nah tadi DISC betul ya Ibu Lydia, boleh kalau mau tes yang DISC tinggal nanti gini, masuk ke Google, ketik tes DISC. Nanti muncul yang gratis ada juga ya, itu untuk mengerti dominan intim stabil cermat. Itu ada. Saya pernah, kalau mau saya bisa kasih link lewat WA nanti ke panitia. Nah, kalau anaknya di bawah 6 tahun itu sebenarnya komunikasi paling gampang. Karena komunikasi bisa gaya gembala, bisa gaya otoriter, nurut mama ya pokoknya, karena anak masih kagum-kagumnya sama orang tua, senang-senangnya sama orang tua, dibaikin dikit aja, kasih es krim, kasih permen, bahkan nggak dikasih aja, memang anak itu pada usia di bawah 6 tahun, dia masih nurut. Kita bicara 6 tahun, 7 tahun saja, karena saat itu otak kiri mulai berkembang. Itu anak akan mulai bertanya, kenapa? Nah, saatnya nggak boleh, pokoknya itu sebenarnya udah 6-7 tahun itu udah nggak boleh ya. Kalau dia bertanya jawabnya karena. Kenapa mah? Karena aja, pokoknya karena terus. Kok aku nggak boleh nonton film ini, kok temanku boleh? Ya karena kita sebagai anak Tuhan harus memilih film yang nilai-nilainya bagus. Itu film seru tapi nilainya nggak sesuai. Jadi karena kenapa? Di bawah 6 tahun kita bisa komunikasi gaya gembala, gaya guru, gaya raja, gaya nabi boleh. 6 sampai 12 tahun kita komunikasi gaya guru yang menjelaskan karena 12 sampai 17 tahun komunikasi gaya sahabat. Itu paling diutamakan. Di atas 17 tahun harus gaya coach. Di mana anak di atas 17 tahun itu sudah merasa dewasa walaupun mungkin dia belum matang. Tapi kita harus lebih daripada sahabat, lebih terbuka lagi untuk sebuah pola pikir baru menggiring anak sampai dia yang mengambil keputusan. Itu kalau kita bicara gaya bahasa secara praktis dari pendekatan perbedaan umur. Ya, silakan diperdalam di pertanyaan selanjutnya. Makasih. Oke, ini ada 4 pertanyaan dulu ya Pak Jarot. Ya, Pak Jarot dan Ibu. 1, bagaimana cara memahami bakat minat anak selain melalui tes psikologi atau sidik jari? 2, bagaimana membangun kepercayaan diri pada anak yang introvert? Yang 3, bagaimana memotivasi anak yang flekmatis? Yang 4, tes apa yang dianjurkan untuk mengetahui bakat minat? Itu 4 pertanyaan tersebut. Ya, mungkin satu-satu jawabnya ya Bu. Ya, yang 4 banyak benar. Ya, untuk mengetahui tes bakat minat, memang orang tua kalau apalagi zaman dulu bisa ngelihat ya apa yang disukai anak. Misalnya, oh dia senang gambar, oh dia senang nyanyi. Tapi jangan salah, anak di bawah 5 tahun semua senang nyanyi. Ya, karena memang baru itu kepandaiannya dia. Gitu. Jadi orang tua bisa ngelihat dari alamiahnya, ya. Tapi nanti akan jadi trial and error. Banyak errornya dan banyak trialnya. Lebih baik kalau mau jalan tol, ya lewat tes, ya. Nah, kalau masih di bawah 5 tahun, tes yang paling mudah itu tes sidik jari. Karena sidik jari itu permanen dan memang itu dari lahir, dari sononya tuh dia bawaannya begitu. Jadi kita bisa tahu, oh ini anak, kalau sidik jari memang lebih banyak gaya belajar. Ya, gaya belajarnya tadi visual, atau kinestetik, atau auditory. Tapi dari situ juga bisa kebaca, ya, oh ruang bahasa ini anak, otak bahasanya besar. Berarti dia punya kemampuan untuk kecerdasan di berbahasa lebih besar, lebih banyak. Apalagi kalau kita di-improve terus, dikasih rangsangan. Tapi berbahasa juga ada 2, ada yang keluar berbahasa dalam bentuk
mau ngomong di depan umum, ada yang berbahasa dalam bentuk penulis, ya. Kalau anaknya diam tapi bahasanya bagus dalam bentuk tulisan, itu bisa ketahuan dari sidik jari. Musik juga, oh ini anak bakatnya musik. Musiknya ada yang musik harus bergerak, misalnya main drum itu harus bergerak, gitar juga harus bergerak. Tapi ini ada yang musiknya diam, duduk, piano itu bisa ketahuan dari sidik jari. Tapi bisa juga minat bakat lewat tadi DISC bisa, atau dari ke psikolog. Ya, psikolog bisa langsung ketahuan minat bakatnya kemana. Mungkin itu dari saya dulu. Ya, kalau nggak mau tes gitu ya, sebenarnya sih kalau saya sih menyarankan tes ya. Kenapa? Kalau ibu bisa beli HP yang harganya 1 juta, 2 juta, 3 juta, ini tes seperti ini kan paling 500, 600 ya, kalau lengkap 1 juta, dan sekali seumur hidup. Kalau salah kan salah jurusan, uang pangkalnya ganti jurusan lagi, itu rugi waktu, rugi berapa puluh juta tuh, kalau apalagi anaknya kuliahnya mahal lagi, uang pangkal 100 juta lalu ganti jurusan, itu kan sebenarnya sebuah pengeluaran yang jangan dihemat gitu ya. Apalagi kalau sampai salah, mungkin nggak ganti jurusan, tapi kayak anaknya ini kura-kura lalu suruh ngambil jurusan lari gitu, sampai akhirnya anaknya merasa bodoh karena dia larinya nggak cepet, padahal bukan bodoh, salah jurusan. Betapa fatalnya, karena Alkitab berkata anak itu seperti anak panah di tangan pahlawan. Nah, pahlawan itu yang mengarahkan anaknya dengan tepat. Oh, ini kemampuan bahasanya kuat, pembicara, marketing. Ini angkanya kuat, analisa kuat, ekonomi bidang saham. Wah, ini anak leadership-nya kuat, kepemimpinan. Jadi pahlawan itu mengarahkan anak dengan tepat. Maka kalau saya tetap menyarankan assessment. Pak, saya benar-benar nggak punya duit, Pak, gitu ya. Baju aja saya belinya 5 tahun sekali. Nah, kalau nggak mau assessment, ya menurut saya ya pengamatan pohon keluarga. Jadi misalnya kakeknya, ayahnya, pamannya, itu bisa diurut dari pohon keluarga, anak ini kira-kira lebih dekat ke siapa modelnya. Kan anak kita ini bisa kayak papa, kayak mamahnya. Oh, mamahnya ini punya bakat keuangan kuat. Jadi anak yang sifatnya, anak mukanya kayak papa, tapi sifatnya. Nah, yang dilihat yang sifatnya, jangan mukanya, karena muka hanya casing gitu ya. Ini anak wajahnya kayak papahnya, tapi perilakunya kayak ibunya. Nah, itu nanti biasanya potensinya ya kayak ibunya. Dan itu lewat dari pohon keluarga, ditambah dengan pengamatan dan tentunya uji coba gitu ya. Coba itu gagal, dan waktu gagal itu sebenarnya kayak nyoba musik, beli piano, gagal, nyoba itu harga piano sebenarnya untuk assessment itu harganya cuma 1/10-nya piano gitu. Jadi kalau saya kok orang yang ilmiah ya, lebih baik assessment dah gitu loh. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu karismatik banget, ya ada jalan lain sih gitu ya, cari hamba Tuhan yang marifatnya kuat gitu, supaya dia berdoa, berpuasa, dengar suara Tuhan, anaknya dibawa ke sana, suruh cari kayak zaman dulu cari nabi-nabi gitu. Tapi ya sekarang ini cari hamba Tuhan yang begitu kok saya pikir agak susah ya, gitu. Riskan kalau pendetanya nanti salah dengar, kan malah anak kita jadi anak panah yang salah jurusan. Jadi menurut saya itu kita hidup di era yang belum lagi anaknya mau nggak dibawa ke hamba Tuhan gitu ya. Jadi tapi kalau anak zaman sekarang, kalau Allah bawa tesnya, kita bisa, kalau mau gratis, itu aneka tes tersedia secara gratis di Google ya. Tapi kalau nggak mau, kalau yang gratis hanya sampai kesimpulan. Jadi misalnya ENFP atau dia dominannya 60%, pakai DISC. Tapi kok kesimpulan seperti itu tuh analisanya nggak ada. Ya, nanti harus belajar lebih lanjut. Kalau konsultan kan ke psikolog, nanti kita diterangin anak ibu itu seperti ini, di dunia ini pernah hidup contohnya ini, cocoknya jadi ini, motivasinya begini, gaya pengasuhannya begini. Itu menurut saya, kalau saya loh ya, menyarankan assessment ya. Banyak orang kan, Pak Jarod anaknya hebat-hebat pada dapat beasiswa. Anak saya bukan hebat, IQ nggak sampai 120, tapi mengasuhnya tepat. Karena kalau saya tes semuanya. Jadi anak saya 6-7 tahun sidik jari. Anak saya umur 10-12 tahun itu tes DISC. Karena DISC itu paling bagus untuk mendekati perilaku. Namanya kan memang kecenderungan perilaku. Jadi ketika anak umur 10-12 tahun tesnya DISC. Udah 17 tahun mau terakhir sebelum keputusan final itu tes personality atau MBTI. MBTI juga bisa dipakai nanti setelah bahkan lulus kuliah, sudah bekerja. Lalu setelah bekerja 3-5 tahun ada kebosanan bekerja. Kemungkinan kepribadian sudah berubah. Karena memang temperamen dasar bisa diubahkan dan pribadi bisa berubah.
pada saat itu mau pindah pekerjaan, ganti pekerjaan, tes lagi kepribadian. Kalau sidik jari nggak perlu tes kembali ya. Kalau misalnya anaknya waktu umur 2 tahun, 3 tahun, sidik jarinya udah bisa terbentuk dengan urat-urat yang kuat, bisa dibaca, hasilnya disimpan. Nanti anaknya umur 30 tahun, 20 tahun, mau ganti jurusan, ganti pekerjaan, ambil lagi filenya. Ya, atau mau ke psikolog, bawa datanya. Karena sidik jari nggak pernah berubah, dari lahir sampai mati. Kalau sidik jari bisa berubah, repot. Nanti kita bawa paspor, di scanning, kok nggak cocok? Oke, pertanyaan yang kedua tadi, sebentar, saya ingat, atau dibacakan dulu lagi pertanyaannya. Pertanyaan yang kedua, Pak, Jawab, bagaimana membangun kepercayaan diri pada anak yang introvert, Pak? Oke, membawa anak percaya diri bagi anak introvert, ya. Ya, cari kelebihan ini anak ya. Memang anak introvert kan nggak senang tampil, jangan dibilang, "Wih, kamu hebat ya, berani tampil." Enggak deh, itu bukan gue deh. Gitu. Pasti anak introvert itu teliti. Nah, itu yang kita puji. Wah, kamu hebat, kamu teliti. Ya, kamu bisa jadi juara ranking 1 kalau kamu teliti. Walaupun temenmu yang ranking 1 yang sebelumnya itu lebih pandai, kamu kalah pandai. Tapi kalau kamu teliti, temenmu itu nggak teliti, kamu bisa menyaingi dia dalam ketelitiannya. Jadi puji yang positifnya. Lalu mungkin ini anak selain teliti, apa rapi. Biasanya anak introvert begitu ya, rapi, teliti, lalu peka perasaannya. Nah, itu yang kita puji. Jangan kamu baper amat sih, dikit-dikit cengeng, dikit nangis. Ya, justru yang dipuji, kamu perasaannya lembut ya, kamu mudah terharu, mudah berbelas kasihan. Nah, itu yang kita puji. Itu akan membuat dia merasa bahwa Tuhan ciptakan dia berharga ya, dengan keunikan dia, dengan kespesialannya dia. Itu mungkin. Ya, anak saya nomor 1 introvert, perfeksionis. Jadi selain introvert dia melankolik. DISC-nya dia tipe C, cermat. Pakai kepribadian dia INTP, lupa saya. Ya, tapi waktu itu belum pakai kepribadian ya. Yang pasti dia introvert, melankolik, kalau dari segi temperamen dasar, kalau DISC-nya dia cermat. Nah, dia temannya sedikit sekali, tapi dia juara kelas, ranking, kalau di kamar belajar di kamar gitu. Istri saya itu sampai bantuin dia cari teman. Dan dapat 2, namanya Lira dan Lisa, kakak adik. Itu saking introvertnya, temannya sebenarnya cuma 1, kakak adik gitu, perginya ke satu rumah gitu, temannya 2 yaitu kakak adik. Nah, tapi sekarang dia menjadi pembicara keliling dunia, ke London, ke Inggris, ke New York, ke Sydney. Dia menjadi coach untuk bisnis di perusahaan namanya Trend Watching, kantor pusatnya di London. Dia pegang kantor Asia. Gimana anak introvert ini bisa berani tampil? Tadi saya bilang, introvert dan ekstrovert itu sebenarnya definisinya bukan ekstrovert berani tampil, introvert tidak berani. Enggak begitu. Ekstrovert itu orang yang energinya dibangkitkan kembali ketika ketemu orang. Introvert orang yang energinya dibangkitkan kembali, recharge lagi dengan sendirian. Maka kalau dia capek, lelah, pusing, galau, dia menyendiri. Nah, tapi orang introvert sebenarnya bisa punya kemampuan tampil. Nah, disinilah kita perlu mengerti keunikan. Nah, kalau anak saya dulu gimana? Ketika saya tahu bahwa anak saya ini selain tipenya introvert, dia juga senang dengan goal target. Ini bisa di-assessment dengan sidik jarinya. Dia tuh obsesinya target, goal, karya, kesenangan, untung, atau prinsip. Yang gitu-gitu tadi gitu ya. Nah, maka anak saya yang tidak suka tampil, introvert, ini saya berikan target. Kalau kamu ranking, nah saya kasihkan hadiah. Karena dia juga tipe orang yang suka dengan uang. Anak saya nomor 2 nggak suka uang. Jadi dimotivasi pakai uang nggak ngefek. Kalau kamu nilainya sekian, dapat 100.000. Nah, maka dia ranking 1 terus. Akhirnya saya kalau khotbah kemana-mana, karena dia ranking 1, saya minta anak saya ini kesaksian. Dan supaya dia mau bersaksi, saya iming-imingi hadiah. Tapi dia orang yang tidak berani tampil. Jadi kalau habis saya ajak khotbah terus bersaksi, dia pasti ngomel ya. Dia ngeluh ke istri saya, "Ma, papa itu loh, Ma. Aku tuh dipaksa-paksa kesaksian. Aku tuh nggak suka." Gitu. Tapi mau lagi. Kenapa? Dikasih hadiah. Oke, singkat cerita. Singkat cerita, ketika dia kuliah lalu menjadi konsultan bisnis, dia tuh bilang sama saya, "Pak, aku tuh sekarang bersyukur banget loh.
Dulu waktu aku kecil itu papa paksa-paksa aku bersaksi. Dan sekarang pekerjaanku adalah harus berbicara depan umum. Jadi kalau introvert menjadi suka tampil, wah itu orang tuanya harus parentingnya harus kuat tuh, ya, mengerti keunikan caranya. Karena kalau enggak hancur malah. Jadi orang introvert ya harusnya dilatihnya apa? Seni, piano, main saham, analisa yang tidak tampil. Nah, saya berani melatih anak yang tidak suka tampil, teman sedikit, suka di kamar ini untuk menjadi berani tampil. Walaupun kalau dia capek, dia akan sendiri masuk kamar. Beda yang nomor 3, ekstrovert. Kalau dia capek, dia cari teman, gitu ya. Karena memang energinya muncul ketika ketemu orang. Nah, itu makanya perlu tips. Tapi sebenarnya tips ini customize ya. Jadi makanya kalau anaknya introvert, mau berani tampil kayak anak saya, bakal jadi pembicara keliling dunia gitu ya. Sebenarnya sebelum melakukan terapinya harusnya di assessment dulu. Kalau saya menyarankan begitu, saya kayak dokter ya, kalau mau ngobati itu mana bisa panas ya, kasih obat ini, panasnya kenapa dulu? Kurang air, ada virusnya, ada amubanya, atau karena apa gitu. Kalau nggak dites mana bisa dikasih obat. Jadi saya tetap menyarankan segala sesuatu harus ilmiah berdasarkan assessment. Nanti dengan data lengkap itu baru hikmat Tuhan akan lebih bagus ya. Caranya lebih tepat. Oke, silakan kalau ada pertanyaan lagi kalau masih ada waktunya. Ya, berikutnya adalah ini sudah Pak ya untuk memotivasi anak-anak yang pragmatis sudah ya Pak ya? Ya. Oke, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana membangun hubungan dengan anak yang pernah kecewa dengan orang tuanya supaya bisa mesra kembali, Pak? Oke. Ya. Memang kalau tergantung tipenya juga sih ya. Jadi kita mesti kenal juga tipenya. Lalu yang tadi Pak Jarod juga sempat ada anak yang tipenya untungnya, pikirnya ya, terus senengnya. Nah itu kita coba cari tipenya. Misalnya ini anak seneng ya. Kamu seneng apa? Seneng ke kafe, yuk kita ke kafe yuk. Ngapain Pak ya? Cuma ngopi-ngopi aja gitu. Nah mencairkan suasana dulu. Ya, dengan cara apa yang menjadi kesenangannya dia. Ya, kalau dia senangnya tadi pikirnya, yuk mikir coba kita sekarang COVID gini apa ya yang baiknya kita lakukan. Ya, jadi coba kita orang tua mesti kenal anak ini gimana caranya supaya cair dulu suasana ya dengan cara yang rileks dan santai. Kalau anaknya senang olahraga, diajak yuk kita naik sepeda yuk. Gimana kalau naik sepeda? Atau kita ini kan COVID, yuk kita naik tadi ke Bromo yuk. Itu kan sedikit orangnya, asal jangan Sabtu Minggu gitu ya. Tapi kalau anaknya nggak senang keluar, senang masak, yuk kita bikin coba resep ini yuk. Nah itu akan membuat cair suasana dulu, paling enggak ya. Sedikit demi sedikit, ya namanya batu sekeras apapun, kalau kita tetesin air tiap hari pasti dia depok juga gitu ya. Jadi hubungan itu kita bangun pelan-pelan supaya lama-lama enak juga ya sama papa sama mama jalan ngobrol gitu. Mungkin itu dari saya. Ya, kalau anaknya pernah kecewa, kenapa kecewa? Pak nomor 1, dia punya pengharapan yang tidak, orang kecewa itu kan kita punya pengharapan nggak dapat. Ibu pengen dipuji, nggak dipuji, kecewa sama suami. Atau janji yang diingkari, ya. Orang tua janji memberikan sepeda kalau dia masuk 5 besar gitu ya, dia 4 besar gak jadi dibeli sepeda ya, alasannya kena COVID lah, ini lagi susah, sepedanya mahal, karena ada sepeda yang murah. Ingkar janji gitu. Atau kecewa karena apa? Disalahkan yang bukan kesalahannya. Kamu tuh kalau habis bermain, mainannya diberesin lagi, jangan berantakan. Tapi Pak, enggak tapi-tapian, plak, tempeleng lagi. Padahal anaknya mau bilang, tapi Pak, aku udah beresin, tapi adik yang berantakin. Dia nggak sempat ngomong kalau adik yang berantakin, udah dihukum lagi. Waduh, kecewanya sampai minta ampun. Bukan kecewa lagi, sakit hati. Nah, maka ya caranya apa? Minta maaf. Udah, minta maaf. Yang repot orang tua nggak merasa bersalah atau nggak tahu dia salah. Jadi ketika anaknya tadinya ranking, nyungsep sampai hampir nggak naik kelas, bermasalah perilaku, bawa ke psikolog. Begitu sampai di psikolog dianalisa, baru deh akarnya tergali. Ini anak bapak kecewa sama bapak. Kenapa kecewa? Anaknya aja nggak bener mudah kecewa, sensitif. Bapak pernah hukum yang bukan kesalahannya dia. Kasusnya begini. Ya, saya baru tahu kenapa itu anak nggak ngomong. Ya gimana ngomong? Dia baru ngomong tapi bapak bentak. Nggak usah tapi-tapi, nggak tapi-tapian. Pak, bapak main hajar, udah. Itu luka hatinya bisa lama sekali. Nah, makanya ya minta maaf. Ya.
cara membuat orang yang sudah kecewa itu minta maaf. Mau suami yang kecewa, istri yang kecewa, mertua yang kecewa, ya minta maaf. Udah itu orang tua boleh minta maaf sama anak ya, bukan boleh, harus kalau anaknya kecewa. Orang kecewa pasti nganggap kita salah. Ya, dan kita nggak boleh ya anaknya yang salah, dia yang sensitif, nggak bisa, ya. Itu tidak akan menyembuhkan luka. Namanya kecewa itu karena dia merasa kita yang salah. Jadi menurut saya minta maaf dah. Oke, lanjutkan kalau masih ada. Oke, ada lagi ya Pak ya. Ini orang tua tentu tidak ingin secara sengaja berbuat kesalahan komunikasi dengan anak. Tetapi mungkin karena sebelum menjadi orang tua mereka tidak pernah mendapatkan pendidikan quote-to-quote parenting, Pak, sehingga menjadi kekeliruan. Apa tips Bapak untuk orang tua? Ya caranya ini ikut ladies ikut ladies fellowship ya, biar belajar seperti hari ini. Kalau nggak belajar ya mana, kita kan nggak pernah sekolah parenting ya, kita nggak pernah sekolah keluarga, kita nggak sekolah pernikahan. Pokoknya ketemu orang cantik kita nikahi, ibu ketemu orang ganteng dinikahi, lalu punya anak gitu. Memang keluarga itu penting, tapi nggak ada lo sekolah keluarga. Parenting itu penting, tapi nggak ada sekolah parenting. Tapi kalau gereja ada, komunitas, bahkan kadang ada gereja bikin berseri seminar parenting, ya caranya ya memang kalau kita nggak belajar kan nggak pernah tahu ya. Jadi atau kalau saya dulu Tuhan izinkan terjadi ada masalah dengan anak saya game adiktif, dipanggil nggak noleh, nggak ada kontak mata, hampir nggak naik kelas. Wah, itu memicu saya untuk belajar parenting lebih lagi untuk menyelesaikan anak saya gitu ya. Dan ternyata lewat masalah itu Tuhan bikin saya selain pinter memang punya pengalaman gitu ya, pengalaman menangani anak yang masalahnya macam-macam. Nah, ada orang yang ketika anaknya punya masalah, biasa emang anak begitu ya, akhirnya jadi nggak. Anak saya nomor 3, orangnya seni, dan kalau bikin lukisan nggak jadi, bikin apa-apa nggak jadi. Saya bilang sama teman, teman, anak saya ini orangnya seni, tapi gonta-ganti hobi. Biasa orang seni begitu. Ya kalau biasa nggak cari solusi gitu ya. Waktu saya nganggap itu masalah, saya cari solusi. Saya belajar, saya konseling, saya ke psikolog, saya tes anak di assessment. Jadi saya ini hamba Tuhan yang rajin konseling loh, sebagai pasien ya, bukan sebagai konselor gitu. Kenapa? Karena kalau orang sakit kan ke dokter gitu ya. Kalau kita ada masalah anak, kenapa nggak bertanya? Jadi kalau saya dulu ya saya belajar sih ya. Makanya saya sekarang menyarankan orang tua belajar. Kalau nggak ngerti ya memang siapa kita yang ngerti? Kita lahir di keluarga yang tidak menekankan hal-hal seperti ini atau dengan baik, maka kita belajar. Nah sekarang ini kan anak-anak hidup di zaman yang sangat penuh dengan informasi. Makanya kita juga harus menjadi orang tua yang penuh dengan informasi. Supaya kita lebih memahami keunikan anak. Kalau mau ngasih nasihat pun berkomunikasi, nak kamu bagusnya jurusan ini. Gitu. Bilang jurusan ini tuh ada dasarnya. Dari kepribadiannya, temperamen dasarnya, cara kerja otaknya. Dan karena kita berdasarkan itu, pasti nanti ngomongnya nyambung gitu. Komunikasi jadi gampang. Iya ya Mah ya, aku juga seneng hal itu. Wah nggak nyambung gitu lah. Kenapa nggak nyambung? Lah anaknya otaknya beda, suruhnya jadi apa lagi? Jadi memang untuk bisa bicara nyambung itu kita perlu tahu sih ya. Kita perlu ngerti supaya nanti waktu bicara itu klik gitu. Jadi kalau saya menyarankan belajar dah gitu ya. Kita belajar yang mudah memang dengan seminar ya. Seperti ini kan kita tinggal dengerin gitu ya. Kalau mau belajar sendiri yang lebih susah ya googling aja gitu ya. Mendidik anak pragmatik, enter, muncul nanti saudara. Mendidik anak gadget adiktif, muncul ya. Saya juga udah upload banyak banget tuh. Saya nggak tahu berapa ratus episode sudah saya upload mengenai sesi parenting. Anda masuk YouTube, Facebook, Instagram, maka saya ada tips-tips parenting. Anda bisa belajar dari situ juga ya. Dengan sekarang ini zaman sekarang ini belajar gampang. Tapi kadang kalau lagi sendirian kan males ya googling begitu gitu ya. Udah ikut ini apa namanya? Ladies Fellowship. Udah, ini komunitas yang pasti nanti nggak tahu berapa bulan sekali, tapi kan urut ya pasti ya bicara komunikasi anak, parenting, pernikahan, komunikasi dengan mertua. Wah, asik juga itu caranya, butuh ilmu juga. Tuhan berkati. Ya, terima kasih Pak. Ini ada lagi loh Pak. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ada yang bertanya metode belajar berdasarkan temperamen dasar, bisa lihat di YouTube ya. Kemudian ini Pak, ada orang tua yang konseling dengan saya.
dan bertanya gimana caranya menghadapi anak yang minder, selalu menyendiri dan seringkali menulis dan tulisannya banyak negatif. Seperti saya mau bunuh diri, saya mau lesbi, dan merasa dirinya jelek, bodoh, dan sebagainya. Kalau tingkatnya udah berat gitu sih, saran saya sih lebih baik ke psikolog ya, karena biar tahu akar masalahnya di mana kesalahannya. Gitu. Apakah dia pernah dilecehkan, ya, yang orang tua nggak tahu, ya. Kita kan kadang nggak tahu ya, dia dilecehkan sama taunya sama pamannya, sama omnya yang nginep di situ, atau sama pembantunya. Pernah ada kasus yang seperti itu juga. Kita nggak tahu, anak nggak berani cerita. Nah, psikolog bisa lebih berani bisa menggali sampai ke akarnya. Lalu apakah dulu juga pernah dalam kandungan pernah ada mau si ibu ini juga pernah mau bunuh diri atau apa, kita nggak tahu. Ya, lebih baik sih kalau sudah kelihatannya sih sudah parah, kalau saya bilang lebih baik ke psikolog, mungkin itu dari saya. Iya, kalau udah sampai menulis mau bunuh diri, mau jadi lesbi. Saya pernah menghadapi kasus anak jadi lesbi karena orang tuanya melarang dia waktu dia pacaran sama orang Jawa. Jadi orang tuanya masih rasis, walaupun Kristen, keluarga Tionghoa, anaknya cinta sama orang Jawa, dilarang habis-habisan. Gitu. Lalu akhirnya dia, ya udah kalau nggak punya pacar cowok nggak boleh, ya sama cewek aja. Jadi sama-sama pengen jadi lesbi, sebabnya bisa macam-macam. Ada orang pengen jadi lesbi karena bapaknya suka nganiaya ibunya. Jadi dia punya lingkungan terdekat, laki-lakinya sadis semuanya. Jadi dia punya pikiran bahwa laki-laki kejam. Ada lagi orang pengen jadi lesbi karena waktu kecil dia tinggal sekamar dengan orang tuanya. Dan bapak ibunya seks, hubungan, anaknya kebangun, melihat. Ya, karena dia pikir anaknya tidur, padahal ngintip. Nah, waktu anak ngintip ini, apa yang dilihat? Ibunya puas. Mungkin anaknya jadi liar seksnya. Ibunya kayak kesakitan. Anaknya trauma bahwa laki-laki kejam. Jadi memang sama-sama pengen jadi lesbi, penyebabnya bisa banyak. Kalau udah begitu, dan sebenarnya harusnya kalau anak udah ngomong nulis gitu ya, dan tulisannya negatif semuanya. Itu saatnya kalau toh nggak ke psikolog, ya paling nggak ke hamba Tuhan untuk konseling. Nah masalahnya gini, anaknya lebih senang kira-kira bisa diajak kemana? Kalau anaknya misalnya lebih senang diajak ke hamba Tuhan, ya hamba Tuhan. Kalau anaknya nggak mau diajak ke hamba Tuhan, kita jangan menghakimi ya bahwa anak ini nggak rohani gitu. Mungkin dia maunya malah ke profesional psikolog yang bisa jaga rahasia, analisanya ilmiah. Ingat anak milenial itu logis. Jadi dia pengen penjelasan yang logis. Jadi ya perlu dianalisa. Kalau sudah negatif, ya pengen bunuh diri segala macam, itu sudah kompleks sih. Ya kepahitan. Nah, akarnya bisa banyak. Atau misalnya akarnya karena kalau dia merasa ya introvert, nggak bergaul, merasa jelek, jangan-jangan memang selama ini nggak pernah dipuji. Disalahkan, selalu salah, mamanya selalu nyalain dia. Akhirnya dia merasa salah diciptakan. Karena manusia kan nggak ada yang sempurna. Dominan, intim, stabil, cermat. Boleh pakai ilmu itu. Sanguin, pragmatik, kolerik. Boleh. Semua tipe ada negatifnya, semua tipe ada positifnya. Nah, orang tua harus mengakui positif si anak. Anak itu nggak bergaul, introvert, menyendiri, tapi dia teliti. Pernah nggak dipuji telitinya? Anak itu cengengesan, kemproh, kotor, acak-acakan, pelupa, ingkar janji. Tapi pernah nggak dipuji kalau anak ini kreatif, pandai bergaul, temannya banyak? Jadi manusia itu nggak ada yang sempurna, ada positif negatifnya. Dia akan bergerak menuju kesempurnaan kalau dimulai dengan pengakuan. Ya, Tuhan Yesus saja sebelum melayani dapat pengakuan. Ketika dibaptis kan Bapa di surga berkata, inilah anakku, kepadanya aku berkenan. Pengakuan. Nah, kalau anak nggak dapat pengakuan dari orang tuanya, dia akan mencari pengakuan di tempat yang lain. Ada yang mengakui bahkan jatuh cinta, suruh putus lagi. Udah, dunia kiamat bagi dia. Lebih baik dia bunuh diri aja. Kenapa? Aku menemukan orang yang mengakui diriku, menerima diriku, lalu nggak boleh. Wah, itu bagi dia hidup nggak ada artinya. Jadi cuma saya nggak tahu ya, saya menebak aja nih kira-kira yang mana. Jadi memang untuk memberikan solusi yang tepat, tentu yang memberi nasihat perlu ketemu langsung ya dengan anaknya. Jadi menurut saya perlu konseling. Karena nih kalau udah sampai pengen bunuh diri dan berkata pengen lesbi, itu harusnya sudah jangan diabaikan ya.
udah termasuk masalahnya serius. Ya, Tuhan berkati. Oke, ada pertanyaan Pak. Ini Pak, berikutnya Pak. Bagaimana mencegah bullying antar teman? Apakah akar dari kebiasaan ini dari pendidikan keluarga yang salah, Pak? Nah, dibully sama temannya, ya. Ya. Ya, bullying di mana-mana akan ada ya, karena kadang bullying itu kan fisik bisa dibully, mental juga bodoh juga bisa dibully ya. Jadi yang pinter aja bisa dibully. Pinter aja bisa dibully ya. Jadi serba salah. Pokoknya mau dibully apa aja juga, cantik juga dibully, jelek juga dibully. Nah, yang penting bagi orang tua adalah mempersiapkan anak untuk bisa menghadapi bullying. Itu yang lebih penting. Yang pertama ya tadi percayaan diri ya, bahwa engkau itu berharga, engkau dikasihi oleh papa mama, engkau dikasihi oleh Tuhan, lalu Tuhan spesial menciptakan kamu spesial. Lalu bagaimana menghadapi bullying ini? Yang kalau di Alkitab kan Daud kan disingkirkan oleh kakak-kakaknya ya, tapi dia merasa tetap punya perharga diri. Kenapa? Karena dia ketemu Tuhan menyambut aku ya, walaupun ayah ibunya meninggalkan aku, kakak-kakaknya meninggalkan dia, tapi Tuhan menyambut dia. Lalu dia juga punya kelebihannya adalah bahwa dia tahu bahwa Tuhan menyertai dia, jadi dia bisa menghadapi Goliat. Nah, sekarang tinggal anak-anak kita gimana menghadapi Goliat-Goliat yang di dunia persekolahan atau nanti di kuliah gitu ya. Tadi sudah lalu kalau misalnya itu berbahaya buat dia, ya kita nggak, biasanya kan kita ajarin ayo lawan, diajarin karate. Ya boleh-boleh aja, tapi biasanya justru akan nanti adu fisik ya, dua-duanya akan celaka gitu. Lebih baik sih yang amsal. Orang bijak itu kalau melihat malapetaka, dia menghindar. Ya, jadi ajarin anak juga kalau kamu dibully rame-rame sama teman dan kamu merasa daripada ngelawan, lebih baik kamu menghindar aja. Ya. Tapi ada juga hukum yang berikutnya, ya, kasihilah musuhmu. Ya. Nah itu yang saya ajarkan sama anak saya. Anak saya dibully karena gemuk, ya, gemuk hitam, dibully terus. Yang pertama juga dibully, dia dijedotin ke tembok. Ya, saya bilang kalau kamu ketemu anak ini menghindar aja, kalau enggak laporin bu guru. Ya. Tapi yang kedua ini saya ajarin, Ben, kalau kamu dibully, ya satu saat ya kamu menghindar, tapi satu saat kalau ada kesempatan Tuhan kasih, kamu baikin dia. Puji Tuhan, Tuhan kasih kesempatan. Karena ini anak nakal yang ngebully, disetrap gurunya di luar kelas, ya nggak boleh masuk kelas. Jadi dia nggak bisa ngikutin pelajaran. Nah selesai pelajaran, jam bermain, anak saya justru nyamperin ini anak. Ya, tadi pelajarannya begini, ini aku kasih tahu ya. Jadi dia balas dengan kebaikan. Jadi si anak ini loh, kok aku bully dia malah aku dibaikin. Sejak itu malah dia jadi teman yang baik. Ya, jadi ada berbagai cara, ya boleh dibaikin, boleh lapor guru, boleh menghindar. Yang penting ini anak punya keberanian untuk menghadapi masalah itu. Mungkin itu dari saya. Ya, anak saya pertama itu melankolik. Dia tipe cermat. Jadi kalau dia suruh berbuat baik, mungkin nanti dia akan berpikir, ya enakan dia dong, jahatin aku kok tak baikin gitu ya. Maka untuk anak tipe melankolik atau tipe cermat ini, apalagi dia orangnya peka dan introvert, ya menghindar itu cara terbaik. Nah, yang nomor 2, kenapa kami ajari dia berbuat baik? Karena dia pragmatik. Dia tipe stabil. Kalau DISC, S stabil. Kalau foto karakter dia hijau. Nah, anak-anak pragmatik itu kalau dia disuruh melawan, misalnya kamu lawan ya gitu. Mungkin dia malah akan berhenti bercerita kalau dia dibully daripada sama orang tuanya disuruh melawan. Dia akan menghadapi orang tuanya yang suruh melawan itu lebih berat, dia lebih senang menghadapi dibully. Jadi kalau anak pragmatik itu anak baik hati. Maka cara yang membuat anak itu akan mudah bagi dia untuk melakukan adalah berbuat baik, karena memang dia orang baik. Ya, jadi dia disuruh berbuat baik. Bahkan itu ceritanya masih berlanjut tuh. Ketika anak saya itu nomor 2 nih ya, kami ajak ke mall. Waktu itu belum ada teknologi, masih pakai CD game. Jadi game itu main game ada CD-nya. Dia senang banget itu, dia beli tuh minta 2 unit loh. Ben, ngapain beli 2 gitu? Aku mau kasih temanku itu. Jadi teman yang jahatin dia kasih CD game ya. Akhirnya masih teman main game gitu. Jadi tapi memang dia orang tipe baik loh. Tapi kalau Anda punya tipe anak kolerik atau tipe dominan, Anda suruh dibully, suruh baikin, nggak mempan itu nasihat, ya. Karena tipe kolerik lain lagi caranya. Jadi
Betapa pentingnya sekali lagi keunikan anak ya. Anak saya 3, caranya beda-beda. Yang pasti kita nggak bisa mengatur dunia ini, mengatur lingkungan, mengatur temannya. Jangan membuli anak saya, nggak bisa. Berapa banyak orang kita mau atur, mana bisa. Kita nggak bisa mengatur orang lain, tapi kita bisa mengatur anak kita. Kita bisa menyiasati anak kita. Kita bisa membekali anak kita untuk menghadapi. Nah, cuma jangan samakan nanti anak bapak tipenya beda, lalu pakai ilmu balaslah dengan kebaikan. Anak saya aja nomor 1 sama nomor 2 cara menghadapi bully beda gitu ya. Perlu sekali lagi tetap didik anak itu di Tuhan ciptakan unik. Ya, bekali mereka juga dengan cara yang berbeda. Toh cara menghadapi bully itu ada berbagai macam cara. Nah, cara yang mana yang kita mau pakai untuk anak kita si A, si B, si C? Ya, terima kasih. Oke, terima kasih Pak. Ini ada satu pertanyaan terakhir, tapi sebelumnya saya minta maaf dulu ya untuk ladies yang pertanyaannya belum dijawab dengan Pak Jarod. Minta maaf karena keterbatasan waktu, kami hanya bisa memberikan 1 kuota pertanyaan saja yang terakhir untuk Pak Jarod pada siang hari ini. Ya. Anak perempuan saya 22 tahun, tipe INFP, sedangkan saya ISFP. Saya merasa kesulitan untuk berkomunikasi dengan anak saya. Gimana caranya, Pak? Ya, kalau yang MBTI ya, yang MBTI itu kan ada 16 macam. Jujur saya itu nggak hafal karena MBTI itu ada 16 macam kepribadian. Jadi paling bisa diurut ke misalnya depannya E atau I gitu kan. Oh, dia ekstrovert atau introvert. Kalau introvert berarti begini. Jadi terus terang saya nggak bisa menjawab ketika diberi pertanyaan anak saya tipe ini gitu ya, karena jenisnya terlalu banyak. Jadi itu saya ajari bukan tak kasih ikan tapi tak kasih kail. Dikasih kail, dikasih hukumnya. Jadi tadi, aduh saya PowerPoint saya udah saya tutup. Di materi saya tadi kan saya ada presentasi ya, di mana MBTI itu berdasarkan 4 parameter, masing-masing 2 indikator. Ekstrovert atau introvert, I atau E gitu. Lalu thinker atau judger gitu ya, feeler atau thinker. Nah, itu dipelajari indikatornya ini. Judger itu apa, ekstrovert itu apa, sehingga nanti oh anak saya tipenya ini. Nah, itu kayak dirangkum sendiri. Jadi walaupun saya belajar personality MBTI, tapi terus terang saya tidak sampai menghafalkan 16 macam itu. Ya, kalau DISC gampang, karena cuma 4. Wah, dominan, gini tipenya ini. Itu saya bisa pasti jawab spontan. Anak saya tipenya foto karakternya kuning. Gimana bergaulnya, jurusan apa yang cocok, itu lebih mudah. Tapi kalau MBTI terus terang karena itu ada 16 macam, gitu ya. Jadi saya mohon maaf nggak bisa menjawab dengan detail. Ya, makasih. Ya. Terima kasih Pak Jarod dan Ibu yang sudah memberikan jawaban atas setiap pertanyaan ladies pada siang hari ini. Nah, ini sangat menarik sekali pertanyaan-pertanyaan yang masuk kepada kami nih Pak. Nah, ini kayaknya Pak Jarod bakalan diundang lagi nih ladies. Ya, siap-siap untuk next episode ya, karena kalau melihat yang masuk di kami sangat luar biasa jawabannya gitu Pak Jarod. Ini kayaknya Pak Jarod harus siap-siap loh ya kalau diundang lagi sama kita loh ya Pak Jarod dan Ibu ya. Ready ya Pak ya? Siap-siap ya Pak ya? Saya aja senang sekali loh dengarkannya ini bekal buat saya ini kalau menghadapi para milenial. Iya, kita akan tutup dalam doa acara ibadah wanita pada pagi hari ini. Bentar saya lihat kontekan saya dulu ya. Siapakah yang akan saya panggil untuk berdoa? Oke, Ibu Lydia, silakan memimpin kami dalam doa atas acara yang sangat luar biasa dan menarik ini. Ya, terima kasih. Saya percaya setiap kita pasti diberkati. Sebelum kita tutup dalam doa, karena pesertanya ada dari berbagai tempat nih Pak Jarod. Terima kasih Bapak dan Ibu, karena sangat-sangat men-challenge kita semua, khususnya para orang tua, bahwa anak itu kalau kita melihatnya sebagai blessing, kita pasti akan ter-challenge untuk membimbing mereka. Saya juga ingin menyapa banyak orang, tapi tidak bisa disapa satu-satu. Terima kasih untuk Purwokerto yang bergabung.
sesi Ladies, foto ya. Iya, jangan kemana-mana dulu, kita foto bersama dulu ya. Ada 2 slide ya yang harus kita bergaya gitu ya. Oke, kamera on. Slide pertama, udah ready semuanya untuk kita foto bersama. Oke, Bro Ronald mungkin bisa menyiapkannya. Oke. Ya, slide pertama kita gayanya ini ya. Oke, gaya pertama. Oke. Dah, pada gaya kedua kita sekarang yuk ya. Oke, semuanya. Sudah ya, slide kedua ya. Oke, semuanya. Terima kasih ladies yang sudah ikut berpartisipasi, memberikan pertanyaan maupun juga join dalam Zoom dan YouTube. God bless you.